Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryadi, calon guru penggerak angkatan 11. Kali ini saya akan presentasikan modul titik 1 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Namun sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Suwarni selaku fasilitator, juga kepada Ibu Rozana selaku pengajar praktik. Pendidikan dan pengajaran. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Pendidikan haruslah holistik, mencakup aspek fisik, intelektual, emosional, dan spiritual. Pendidikan bukan hanya tentang memberikan pengetahuan akademis semata, tetapi juga melibatkan pengembangan kepribadian dan karakter individu. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan yaitu saya hanya memberi materi pelajaran. Kekuatan materi pelajaran lebih penting dibanding pemahaman dan karakteristik siswa. Nilai siswa hanya dinilai dari aspek kognitif saja, dengan mengesampingkan aspek non-kognitif siswa. Saya juga berpikir pembelajaran dianggap berhasil jika siswa sudah mencapai KKM. Siswa hanya sebagai objek pembelajaran. Pembelajaran yang saya terapkan model teacher center atau berpusat pada guru. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan, saya hanya minta siswa menghafal materi-materi yang saya berikan, tidak memperdulikan siswa sudah paham dengan materi yang saya ajarkan, juga menganggap gagal jika murid mendapatkan nilai di bawah KKM. Dari pemikiran atau perilaku setelah saya mempelajari modul 1.1, setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari apa yang saya lakukan dan pikirkan selama ini ternyata kurang tepat. Saya menyadari saya seharusnya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Karena yang harus saya lakukan tidak hanya aspek pembelajaran sosial, budaya, spiritual, kognitif, afektif, juga psikomotor. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa siswa sebagai objek pembelajaran, siswa bebas berpendapat, siswa bebas berekspresi, juga siswa bebas berkreasi. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa guru sebagai fasilitator pembelajaran. Yang kedua, menghadirkan pembelajaran yang menarik. Yang ketiga, mempelajari karakteristik siswa. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada siswa untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Apa yang dapat segera terapkan? Lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang akan saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara: yang pertama, menerapkan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan menerapkan metode student center atau pembelajaran berpusat pada murid. Yang kedua, pembelajaran yang aktif
kreatif, inovatif, dan komunikatif, serta kolaboratif. Yang ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntut siswa menjadi pintar, tapi menuntut siswa untuk menjadi pribadi yang baik. Mengenali karakter dan latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1 yang dapat saya buat. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Selalu semangat, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.